Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Rizky Rosemardiana, biasa dipanggil Ibu Ocha. Selamat datang di video pembelajaran bidang studi ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Sebelum masuk ke materi pokok, Ibu akan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu untuk kompetensi dasar pada 3.5 menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, yang kedua menjelaskan tujuan kebijakan fiskal, yang ketiga menjelaskan fungsi kebijakan fiskal, yang keempat menjelaskan jenis kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran, dan yang terakhir menjelaskan instrumen kebijakan fiskal. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka pokok bahasannya yaitu yang pertama ada pengertian kebijakan fiskal, lalu ada tujuan kebijakan fiskal, ada fungsi kebijakan fiskal, ada jenis kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran, dan ada instrumen kebijakan fiskal. Sebelum masuk ke materi pokok, di sini terdapat dua gambar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan untuk mempertahankan, mengurangi, atau menambah jumlah uang beredar dalam masyarakat. Nah, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan juga menetapkan kebijakan fiskal. Kebijakan ini terkait dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas perekonomian melalui pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ke materi yang pertama, yaitu ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau fiscal policy merupakan kebijakan pemerintah untuk memengaruhi perekonomian melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Nah, saat terjadi resesi atau kelesuan ekonomi yang merugikan perekonomian, pemerintah berusaha mempengaruhi perekonomian dengan menambah pembelanjaan barang dan atau jasa agar produksi perusahaan tetap terjaga. Perubahan pembelanjaan negara tentu harus diimbangi dengan perubahan penerimaan negara. Tindakan pemerintah untuk mengubah APBN merupakan inti dari kebijakan fiskal. Ya, materi selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Di sini terdapat 5 tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama ada menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua meningkatkan produksi nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, yang keempat menstabilkan harga, dan yang kelima ada menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Kita bahas satu persatu ya. Untuk tujuan pertama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Kestabilan perekonomian Indonesia dapat dilihat dari stabilnya harga-harga barang dan atau jasa dan kestabilan nilai tukar rupiah. Contohnya yaitu dengan pemberian subsidi gas 3 kg untuk warga kurang mampu serta untuk para pelaku UMKM. Jika warga kurang mampu dan pelaku UMKM dapat menjaga daya beli, kestabilan kegiatan ekonominya, mereka tidak akan mengalami gangguan perekonomian. Lalu tujuan yang kedua, meningkatkan produksi nasional bruto dan pertumbuhan ekonomi. Saat kondisi perekonomian mengalami kelesuan atau resesi, pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk membeli barang dan atau jasa. Penambahan anggaran belanja tersebut akan mendorong keberlangsungan dan peningkatan produksi perusahaan. Dengan keberlangsungan dan peningkatan produksi perusahaan, maka total produksi nasional terus bertambah dan pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. 3, yaitu memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Salah satu tujuan pemerintah selalu melaksanakan pembangunan dan renovasi infrastruktur publik adalah memperluas kesempatan kerja. Jika proyek pemerintah tidak dilakukan secara berkelanjutan, para pekerja menjadi pengangguran dan berakibat pada meningkatnya angka kemiskinan. Lalu tujuan yang keempat, menstabilkan harga barang. Kenaikan harga barang tentu dapat menyulitkan perekonomian masyarakat dan dapat memicu inflasi.
Saat harga-harga naik, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan kegiatan impor, yang berarti pemerintah mengubah jumlah pengeluaran atau belanja pemerintah. Kebijakan tersebut dapat menciptakan harga barang yang lebih terjangkau sehingga masyarakat dapat terus memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Dibangunnya infrastruktur dan berbagai fasilitas publik di suatu daerah, kondisi masyarakat sekitar akan mengalami peningkatan, sehingga kesenjangan pendapatan antara masyarakat di daerah satu dan di daerah lain dapat berkurang. Pendapatan negara berpengaruh pada usaha pemerataan pendapatan masyarakat. Penerimaan negara yang optimal mengindikasikan bahwa dana yang digunakan untuk melakukan pembangunan dalam kondisi cukup atau berlebih. Ya, materi yang selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Di sini terdapat tiga fungsi kebijakan fiskal, yaitu yang pertama fungsi alokasi, yang kedua ada fungsi distribusi, dan yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Kita masuk ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi alokasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan upaya untuk mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fungsi tersebut dapat ditempuh dengan cara mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat secara efisien. Faktor-faktor produksi yang dikelola dengan baik akan dapat membantu pemenuhan kebutuhan rakyat dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Lalu untuk fungsi yang kedua yaitu ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi meliputi berbagai sarana distribusi kemakmuran, mengurangi kesenjangan serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Distribusi kemakmuran dapat dicapai melalui pemerataan distribusi pendapatan. Pemerataan distribusi pendapatan akan mengurangi kesenjangan antara masyarakat golongan ekonomi atas dan masyarakat golongan ekonomi bawah. Lalu untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi bertujuan memelihara keseimbangan ekonomi dengan tujuan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Esensi dari fungsi stabilisasi adalah mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian dan mengurangi resiko tertentu akibat gejolak perekonomian. Ke materi yang keempat, yaitu jenis kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran. Di sini terdapat 4 jenis kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, kebijakan anggaran seimbang, yang kedua, kebijakan anggaran defisit, yang ketiga, kebijakan anggaran surplus, dan yang keempat ada kebijakan anggaran dinamis. Kita ulas satu persatu ya. Yang pertama, kebijakan anggaran seimbang. Kebijakan anggaran seimbang merupakan kebijakan anggaran yang menyusun penerimaan dan pengeluaran agar jumlahnya sama besar. Kebijakan anggaran seimbang memungkinkan suatu negara tidak melakukan pinjaman atau utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri. Akan tetapi, jika perekonomian sedang mengalami depresi, pemerintah sebaiknya tidak menggunakan kebijakan anggaran ini karena berpotensi memperburuk keadaan perekonomian. Lalu jenis yang kedua ada kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit yang menyusun jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan sehingga negara mengalami defisit anggaran. Meskipun kebijakan defisit memposisikan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, penerapan kebijakan ini memiliki dampak positif bagi perekonomian, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang ketiga ada kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus memposisikan penyusunan penerimaan lebih besar daripada pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah dan mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah pengeluaran atau belanja sehingga diharapkan jumlah barang dan atau jasa yang diminta tidak bertambah. Lalu kebijakan yang terakhir ada kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan anggaran dinamis disusun dengan cara menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran yang semakin besar. Kebijakan anggaran dinamis diperlukan karena pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang dibiayai negara lewat APBN semakin besar. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pajak, yang kedua ada belanja pemerintah, yang ketiga ada subsidi, dan yang keempat ada pinjaman publik.
Instrumen yang pertama, pajak. Saat terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan tarif pajak untuk mengurangi jumlah pembelian barang dan atau jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Penurunan jumlah pembelian akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Jika konsumsi masyarakat berkurang, tingkat permintaan agregat akan menurun dan perekonomian kembali stabil. Yang kedua ada belanja pemerintah atau government spending. Pemerintah kadang mengambil keputusan untuk menambah belanja pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan output produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika perusahaan tetap berproduksi, pengusaha tidak akan mengurangi jumlah pekerja. Dengan demikian, pengangguran dapat ditekan atau dapat dikurangi. Instrumen yang ketiga yaitu subsidi. Subsidi merupakan pemberian intensif dari pemerintah untuk menciptakan keterjangkauan harga barang bagi masyarakat. Tujuan utama subsidi adalah menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Contoh dari pemberian subsidi yaitu pada subsidi listrik pada saat pandemi, yaitu untuk listrik dengan daya 450 watt itu diberikan gratis dengan tujuan masyarakat berpendapatan rendah mampu menjaga daya belinya dan memelihara pertumbuhan ekonomi. Instrumen yang terakhir yaitu ada pinjaman publik. Pinjaman publik diperoleh pemerintah dengan menerbitkan dan menjual surat berharga berupa surat utang negara atau SUN dan surat obligasi kepada masyarakat. Selain mengatasi kekurangan dana dan membiayai APBN, pinjaman publik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari negara lain. Sekian materi pada hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar kesehatan. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.